Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita. Kajian pertama kita Jahra Bentrong. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan istimewa untuk kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita dalam menuntut ilmu. Sallallahu alaihi wasallam kita Nabi Muhammad SAW. Dan dia beliau mengirimkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang berdoa Allah Subhanahu wa taala menjadikan menjaga kita. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat-Nya, menurunkan taufik-Nya sehingga kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusus kita doa sama-sama semoga Allah memberikan rahmat dan berkah kepada kita sehingga bisa bermanfaat luas untuk ada yang menjadi Al-Hadis Al-Thamin wa Ishrun. Hadis yang ke-28. Wujubu luzumis sunnati. Wujubu luzumis wajib melazimkan menetapkan sunnah. Al-Nabi Najib Al-Irbaq bin Salim hadis dari Abi Najib Al-Irbaq bin Salim radhiyallahu anhu. Siapa beliau ini? Dikatakan yang bagian bawah rawi al-hadis, periwayat hadis ini nasabnya Al-Irbaq bin Salim min Bani Salim min Bani Sulaim, dari Bani Sulaim. Islamnya minal muslimin, yang di antara orang-orang Islam al-awail, yang pertama-tama, warabi'un al-islam, adalah orang yang keempat al-islam, orang yang masuk Islam. Sifatnya radhiyallahu anhu, sifatnya radhiyallahu anhu semoga beliau. Siapa beliau itu? Kana zahidan, itu orang yang zuhud, min ahli sufah, dari ahli sufah. Ahli sufah berkali-kali kita sampaikan, mereka adalah yang tinggal di dekat Masjid Nabawi dan orang-orang yang besar para sahabat. Abidan, seorang yang ahli ibadah, yang kathirul buka, banyak nangis,
dikatakan saking seringnya menangis satu ketika beliau tidak bisa berinfak, beliau menangis. Waqiyah bil-lail, itu adalah menjaga keluarga. Mujahidan fi sabilillah, ketika Rasulullah sangat berada, ketika Rasulullah tidak sadar, diirbak. Maka dikatakan suatu malam, Ibadah itu di depan pintu Rasulullah SAW bersama sahabat yang lain. Kemudian waktu itu Nabi ada anak. Kata Ibadah bersama tiga sahabat yang lain itu lapar, tidak ada yang mana. Nabi nengok di rumahnya, ternyata ada apa? Dipanggil lagi kan, dia tidak. Nanti kata, apakah ada? Dia mengatakan ada satu, ya ada satu. Dalam bidat yang lain mengatakan ada dua. Kemudian pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Nabi ngambil kurma itu dipegang pada Nabi. Kemudian sahabat yang lain disuruh pegang. Disuruh tutup tangan. Kurmanya jadi tiga. Sudah dibagi satu. Suruh tutup semuanya. Dua kanan. Kurmanya tiga. Ada yang jadi 5, ada yang jadi 7. Sampai kenyang. Sampai kenyang tetap ada kurmanya. Nah, itu bisa kita coba. Kita coba. Buka. Coba. Bukannya nambah, bonyok kurmanya. Dan nanti. Ini cerita Irbad bin Sariyah. Ya, cerita Irbad bin Sariyah. Jadi pernah lapar malam-malam. Amaluhu, profesi beliau. Jahada fi ghazwat Tabuk. Beliau ikut berjihad di perang Tabuk. Walam yakun 'inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada waktu itu apa? Lam yakun, yaitu belum, 'inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma yujhizuhu, sesuatu yang disiapkannya. Fa kharaja min 'indihi, kemudian keluar dan 'indihi bersama beliau atau di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yabki, belum nangis, hatta akramahullah, sampai Allah memuliakan beliau. Wa kharaja lil jihad, kemudian beliau keluar jihad. Wa qad nazala asy-Syam, kemudian beliau tinggal di Syam. Wa sakana fi Madinatil Hims, kemudian tinggal di daerah Hims. Rawi meriwayatkan 13 hadis. Maka banyak sahabat ini itu yang wafat di Syam, kalau nggak di Syam, di Baghdad, kalau tidak di Mesir nggak begitu banyak, di Mekah atau Madinah. Wafatnya beliau di mana? Sakana fil Hims, rawa 13 hadisan. Beliau meriwayatkan 13 hadis. Wafatnya beliau tufiya di Syam, meninggal di Syam tahun 75 Hijriah. Ini beliau. Apa hadisnya? Qala, beliau berkata, wa'adhana, memberikan nasihat kepada kami. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mau'izatan, satu nasihat, wajilat minha,
dan bergetar minha darinya, dari mau'izah itu, al-qulub, hati. Jadi Rasul tidak mau memberikan nasihat. Wa dzarafat minha, dan kemudian berlinang minha darinya, dari mau'izah itu, al-uyun, air mata. Jadi Nabi nangis ya. Fakulna, maka kemudian apa? Kemudian Nabi bersabda, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Jadi Nabi nangis, hatinya bergetar, nangis. Ka'annaha mau'izatun muwadda'in, mau'izatu muwadda'in, seakan-akan apa? Ya, seakan-akan pesan beliau yang terakhir. Fa'ausina, maka beliau menasihati kami. Apa yang dikatakan qala usikum bitaqwallah. Saya nasihati kalian dengan takwa kepada Allah. Ya, was-sam'i wat ta'ah, dan mendengar dan taat. Wa in ta'ammara, walaupun yang memerintahkan itu alaikum, atas kalian, abdun, seorang budak. Nabi mengatakan fa innahu, maka sesungguhnya man ya'ish, barang siapa yang hidup, man ya'ishu, ya, barang siapa yang hidup, minkum, di antara kalian, fasayara, maka akan melihat, ikhtilafan katsira, perbedaan yang cukup banyak. Nabi sudah memberikan prediksi, nanti kalau saya sudah wafat, kalian masih hidup nih, masih hidup, kalian akan apa? Kalian akan banyak sekali terjadi perselisihan. Wa in ta'ammara, apa namanya, fa alaikum bisunnati, maka oleh sebab itu, maka atas kalian bisunnati, dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan kepada sunnah para khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin, yang itu sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdu, gigitlah, alaiha, atasnya, atas sunnah itu, bin nawajid, dengan gigi geraham. Maksudnya gigitlah dengan erat. Makanya di akhir zaman orang berpegang teguh dengan agama Allah itu bagaikan apa? Bagaikan memegang bara api, berat, ya. Maka dikatakan wa iyyakum, dan sesungguhnya kepada kalian, wa muhdatsatil umur, dan dengan perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, maka setiap bid'ah itu adalah dhalalah, sesat. Rawahu Abu Dawud, riwayat Abu Dawud, wa Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi, wa qala, dan mengatakan Imam Tirmidzi, hadisun hasanun sahihun, hadis hasan sahih. Bagaimana penjelasannya? Sebelum kita ke syarahnya, kita bahas dulu ma'aniul mufradat, makna-makna kosakata. Wa'adhana ay nasahana, memberikan nasihat kepada kami, wa arsyadana, dan memberikan petunjuk kepada kami. Darafat, salat ad-dumu', itu apa? Mengalir air mata. Sama seperti lagu apa? Raqqata ainan, syauqan, raqqat, itu juga sama. Raqqat itu artinya apa? Berlinang air mata. Kemudian an-nawajiz, akhirul adras, yaitu gigi geraham. Al-anyab, ya. Maksudnya akhirul adras, al-anyab, itu maksudnya lagi gigi geraham.
As-sunnatu at-tariqatul qawimah, yaitu jalan yang lurus. As-sabilul wadih, jalan yang terang. Bid'atun, apa itu bid'ah? Ma ahdatha, sesuatu yang baru, ala khilafis syara'. Yang itu, ini menarik ya. Sesuatu yang menyalahi syariat. At-taqwa, apa itu taqwa? Al-wiqayah, menjaga, al-himayah, memelihara. Wajilat khafat. Wajilat artinya apa? Khafat, takut. Asy-syarhu, syarahnya. Yarsuduna, menunjukkan kepada kita siapa ar-rasulu, yaitu Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fil hadisi, pada hadis ini, ila ahamiyatil mau'izah, kepada pentingnya mau'izah. Ini penting ya. Makanya dalam hadis dikatakan hakul muslim ala muslim sittun. Haknya seorang muslim kepada muslim itu ada 6. Idza laqaitu fasallama, jika kalau jumpa itu bersalam. Kenal enggak kenal salam. Ya. Kemudian yang kedua adalah apa? Tapi di sini berlaku tidak tujuannya untuk macam-macam. Ya. Misalnya ketemu perempuan, assalamualaikum, tidak boleh. Tidak boleh. Tapi tujuannya untuk mendebarkan kebaikan. Kemudian apa? Wa idza da'aka fa'ajibhu. Ya. Kalau diundang selama tidak ada uzur, maka berupaya kita datang. Ya, yang ketiga ini berhubungan dengan ini, wa idza stanshaka, ya, fansahlah. Apabila dia minta nasihat, nasihatilah. Nah, ini disebut namanya mau'izah. Maka ada namanya apa? Tausiah, mau'izah, kultum dan sebagainya, ini sama saja. Ya. Wa idza atasa fahamidallah. Maka apabila kalau dia apa? Bersin, maka baca alhamdulillah. Fasamithu, maka doakan yarhamukallah. Wa idza marada fa'idhu, dan apabila apa? Dia sakit, ya, jenguklah. Wa idza mata fattabi'hu, dan apabila meninggal maka ikutilah prosesnya. Yang disampaikan Nabi. Maka Nabi mengatakan apa? Ila ahamiyatul mau'izah, pentingnya mau'izah. Al-mustamilatu, yang terkumpul atau yang meliputi, ya, ala nashi, terhadap nasihat, wa tadzkir, dan mengingat, bil awaqib, ya, terhadap apa namanya, balasan-balasan, wa tarqibil qulub, wa tarqiqil qulub, dan kemudian untuk melembutkan hati, tarqiq. Maka dikatakan fa adraka as-sahabah, maka mengetahui para sahabat, ya, apa hikmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hikmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal mawaid, dari nasihat ini, allati harakat qulubuhum, sampai tergerak hati mereka. Karena ada itu kan nasihat-nasihat yang membuat hati kita merinding. Ada yang sampai menangis. Ya, wa ju'ilat ad-dumu', dan kemudian menjadikan ad-dumu', ya, wa ja'alat ad-dumu'u, dan menjadikan apa? Air mata. Tatasaqat min a'yunihim, itu apa? Jatuh dari air mata mereka. Makanya Nabi pernah mengatakan ada 2 tetesan air mata yang api neraka tidak bisa menyentuh. Pertama adalah air mata yang takut karena Allah. Yang kedua adalah air mata yang terjaga di malam hari untuk apa? Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada seorang ulama mengatakan, air mata ini, siapa yang mau beli air mata kita? Kita nangis ini, ada yang mau beli air mata kita? Tidak ada.
Tapi air mata kita ini, ya, neraka itu takut, ya, tidak bisa menyentuh tubuh kita gara-gara air mata. Yang membeli Allah Subhanahu wa taala. Air mata yang bagaimana? Ya, yaitu air mata yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Air mata yang ketika malam jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini apa? Yaitu ketika malam itu terjaga untuk menjalankan apa? Qiyamul lail, untuk menjalankan membaca Al-Qur'an dan lain sebagainya. Ya, air matanya apa? Jatuh. Maka fasya'aru annaha, maka para sahabat itu merasa annaha, bahwasanya apa? Mau'idhah ini, annahal mau'idhah. Bahwasanya sesungguhnya mau'idhah ini apa? Seakan-akan rajulun mufariqun lid dunya, seakan-akan apa? Seseorang yang hendak mau berpisah dengan dunia. Wa muqbilu 'alal akhirah, dan kemudian akan apa? Berjumpa terhadap akhirat. Maka fatalabu al-mazid, maka meminta untuk ditambah minan nasihi, dari nasihat min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ausahum, maka Nabi menasihati bil khauf, dengan takut minallahi taala, dari Allah taala. Takutlah kamu kepada Allah taala. Makanya di dalam kitab Sanatir ada seseorang itu di pondok, santrinya tidak banyak. Ada yang mengatakan 20, ada yang mengatakan 50. Suatu ketika salah satu syekhnya ini mengistimewakan satu orang dibanding yang lain. Nah, yang lain protes. Kenapa mengistimewakan dibandingkan? Nah sudah, yang tadi disuruh apa? Kamu belilah burung di pasar. Beli burung. Udah, setelah beli sebanyak santri itu 20 atau 50 dibagi semuanya. Setelah dibagi, syekhnya mengatakan apa? Sudah, tolong ya, yang kamu pegang itu sembelih kira-kira yang Allah tidak tahu. Sembelih kira-kira Allah tidak. Wah, semuanya sibuk kan? Ada yang di bawah pohon, ada yang ngumpet di bawah jembatan, ada yang ngumpet di belakang masjid mungkin ya, ada yang ngumpet di belakang asrama, ada yang nutup di kamar mandi. Nah, semua dipotong. Nah, tinggal yang satu tadi. Nah, setelah kira-kira 1 jam lah ya, dikumpulkan. Kumpul. Sudah dipotong, sudah semua dipotong. Nah, tinggal satu orang. Kenapa kamu nggak potong? Di mana saya potong? Katanya nggak boleh tahu Allah. Allah di mana-mana. Kalau saya potong berarti ketahuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah kemudian yang lain mengetahui. Karena apa? Karena hatinya itu paling bertakwa di antara yang lain. Nah, ini diterangkan dalam Sanatir, kan ada di bahasa dalam kitab Sanatir kemarin. Karena paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Was-sam'i, kemudian untuk mendengarkan, wa ta'ah, dan taat, liwulatil amr, kepada orang yang mempunyai urusan, artinya pemimpin, hatta tatahaqqaq, sampai merealisasikan wahdatul ummah, ya, hatta tatahaqqaq wahdatul ummati, yaitu persatuan umat, ya, wa muni'al fitnah, dan menjauhi dari fitnah. Ya, kita ini selalu dibesar-besarkan dengan hadis sataftariqu ummati 73 firqah, umatku akan pecah 73 golongan. Itu terus yang didaung, sehingga apa? Semua orang ketika ada paham Islam yang baru, wajar, karena kita akan pecah dari 73. Kita tidak pernah mengatakan bahwasanya umat Islam ini bisa bersatu. Karena ada hadis yang lain mengatakan sataftariqu ummati ala bid'in wa sab'ina firqah. Umatku akan pecah 71 sampai 79 golongan. Kulluha yadkhulul jannah, semua masuk surga illa wahidah, kecuali satu, yaitu orang
Zinti. Ya, jadi karena hadis ini yang terus populer, akan pecah 73 golongan, akan pecah 73 golongan, sehingga apa? Sehingga seakan-akan persatuan umat itu mustahil. Ya. Kita harus yakin itu. Tapi kapan Allah a'lam. Ya. Ya. Wa muni al fitnah, dan kemudian menjauhi dari fitnah. Hatta walau kana al-wali, walaupun ada itu al-wali, yaitu seorang pemimpin, min qibalil khalifati, dari sisi kepemimpinan, abdan habasyian, yaitu budak dari Habasyah. Walaupun itu datang dari seorang budak, maka taatlah. Jadi boleh taat kepada makhluk selama dia tidak untuk maksiat. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Jangan taat kepada makhluk kalau dia memerintahkan untuk maksiat, tidak diperbolehkan. Summa hadara ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan apa? Memberikan warning sahabatahu, yaitu para sahabatnya, min muhdatsatil umur, dari perkara-perkara yang baru. Ai al-mustajaddat, yaitu perkara-perkara yang kontemporer. Maka dalam masalah fikih itu kalau qadhiyah yang baru itu disebut namanya mustajaddat. Allati, yang la asasa, yang tidak ada asas, wala dalila, dan tidak ada dalil alaiha, atasnya, minasyara', dari syariat. Fahiya bid'atun, maka dia bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Seperti misalnya sholat, kalau di Ramadan ini sholat apa? Sholat Lailatul Qadar. Tidak ada sholat Lailatul Qadar itu, dalilnya tidak ada. Ya. Kalau sholat Qiyamul Lail silahkan, tidak apa-apa. Sholat Qiyamul Lail silahkan, tidak apa-apa. Tapi kalau sholat mendapatkan Lailatul Qadar tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Ini tidak benar. Ya, tidak dibenarkan. Fanahdziru, maka kemudian kita berhati-hati minha, darinya, wa nabta'idu, dan kemudian menjauhi anha, darinya. Wa qad dallana, dan sungguh menunjukkan kepada kita siapa? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala sabilin najah, untuk jalan yang benar, minal bid'ah, dari bid'ah. Wa huwa at-tamassuku al-matin, yaitu berpegang teguh yang kuat. Al-qawi, matin, qawi, sama, kuat. Bil kitabi, dengan Al-Qur'an, was sunnah, tidak dengan sunnah. Wa hadi al-khulafa'ir rasyidin, dan petunjuk khulafa'ir rasyidin. Yang pertama kepada Abu Bakar As-Siddiq. Tapi bukan berarti sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi kemudian itu kita generalisasi bid'ah, sebenarnya tidak. Seperti zaman Abu Bakar As-Siddiq yang paling jelas itu adalah apa? Mengumpulkan Al-Quran. Itu nggak ada di zaman Nabi. Tapi zaman Abu Bakar dikumpulkan Al-Quran. Yang kedua Umar Ibn Khattab. Di zaman Nabi tidak ada penetapan kalenderisasi. Di zaman Umar ada penetapan kalenderisasi. Di zaman Umar, di zaman Nabi tidak ada sholat tarawih berjamaah, tidak ada. Nabi itu dalam pendapat jumhur, mayoritas mengatakan Nabi keluar tarawih itu cuma 3 hari. Dalam riwayat yang lain 7 hari. Cerita 3 hari Nabi di rumah saja. Di rumah, nggak keluar-keluar. Nah, di zaman Nabi Abu Bakar, ketika sahabat ini keluar ke masjid, ada yang sholatnya itu 11 rakaat, ada yang sholatnya 13 rakaat, ada yang sholatnya 21 rakaat, ada yang sholatnya 23 rakaat, ada yang sholatnya 31 rakaat, ada yang sholatnya 33 rakaat, ada yang sholatnya 39 rakaat. Ya. Bahkan ada mengatakan la qayyadalahu, tidak ada la qayyadalah, tidak ada apa? Batasan. Ya.
Jadi tidak usah ribut dengan sholat tarawih. Makanya sekarang ini Masjidil Haram sholatnya 13 rakaat kan gitu kan. Nah, tidak ada yang ribut kan. Kadang-kadang kita kalau mau masuk Ramadan ini ribut lah antara 11 dengan 23 ya. Sama baik ya. Yang tidak benar itu yang tidak puasa. Sholatnya itu sunnah. Tidak sholat itu tidak apa-apa gitu. Tidak sholat tidak apa-apa karena sunnah ini. Jangan sampai gara-gara sunnah ribut gitu. Jadi kadang-kadang kita berpikir nih masalah sunnah aja ribut, apalagi yang lain gitu. Nah gitu ya. Cuma gini, ada buku yang sangat bagus, dikarang ditahqiq oleh Muhammad Syahin, karang Imam Sya'rani. Bukunya itu Kasyful Ghumma an Jamil Ummah. Memang dari sekian banyak yang dilakukan oleh para sahabat, yang paling banyak sahabat itu melakukan memang 23 gitu ya. Yang paling banyak 23. Makanya di Haram ya, itu masih 23. Ya, kalau kita ke Sudan itu 11. Ya, Madzhab Malik. Ya. Makanya kalau di kota-kota besar sekarang itu dibuat 2 shift. Di Jakarta itu banyak. Shift pertama 11, shift kedua 23. Ya tidak perlu ribut kan? Nah, siapa yang gelombang 1 sholat, siapa yang mau gelombang 2 kan jadi enak kan, saling menghargai. Ini enggak ya, mau sholat aja ribut kan gitu kan, sudahlah. Ini sunnah, sunnah. Nah, fungsi sholat tarawih itu syiar bahwasanya ini sedang Ramadan, kita menghidupkan malam. Coba kan Ramadan itu. Ya ini karena pandemi karena corona kan. Orang kalau Ramadan, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, keempat ya, sampai hari ke-10 pertama lah itu. Bayangkan sihirnya Ramadan. Yang tidak pernah sholat sunnah, keluar sholat sunnah. Yang mungkin boleh jadi berat sholat sunnahnya 2 rakaat, langsung kalau itu 23 rakaat ya sholat. Ini kan luar biasa sebenarnya. Kan lumayan orang mau keluar sholat ya kan, dibandingkan dia nggak sholat. Ya, makanya tidak usah ribut jumlah bilangan, itu semua sama. Ya. Jadi maka kita perlu baca sejarah apa? Makanya ketika zaman Nabi, zaman Abu Bakar tidak ada imaman, nah zaman Umar ini disatukan supaya kelihatan umat Islam ini ramai, supaya kelihatan umat Islam ini satu. Maka kemudian apa? Umar menunjuk Ubay bin Ka'ab untuk jadi imam. Ya, maka Umar mengatakan hadhihi ni'matul bid'ah atau ni'matul bid'ah hadhihi. Nah, bid'ah di situ artinya ibadah. Inilah senikmat-nikmatnya ibadah. Gitu ya. Nah, waktu itu dikatakan di dalam kitab itu Kasyful Ghumma an Jamil Ummah, para sahabat menjalankannya 23. Gitu ya. Jadi dulu zaman Nabi, zaman Abu Bakar ada yang 11, 13, 21, 23, 33, 31, 36. Ya. Makanya dalam mazhab Syafi'i itu dikatakan yang penting tarawih paling minim itu cuma 2 rakaat. Makanya sholat tarawih dalam jumhur ulama mengatakan tidak boleh itu 4, tidak sah. Ada yang mengatakan tidak sah 4 itu, kecuali sebagian mazhab, yaitu sebagian mazhab Maliki dan Hanafi. Tapi kalau jumhur ulama mengatakan apalagi mazhab Syafi'i tidak sah. Jadi kalau 4 sekali salam, ya 2 rakaat. Jadi artinya sholat 2 rakaat saja itu boleh, tapi jangan besok dipraktekkan atau nanti malam ya. Habis 2 rakaat pulang ya. Atau habis 2 rakaat langsung doa yang tarawih di rumah misalnya. Itu ya. Itulah indahnya Islam ya. Indahnya Islam itu kadang-kadang kita yang mempersusah sendiri. Yang ketiga Utsman bin Affan. Nah, Utsman bin Affan ini mengumpulkan qiraah menjadi 7. Nah, Quran yang kita baca itu disebut namanya Rasmul Utsman. Kenapa? Karena memang penulisan pada waktu itu ya, Quran yang beredar di mana-mana diambil oleh Utsman ibn Affan, dibakar waktu itu supaya apa? Supaya satu tulisan yang disebut namanya Rasul Utsman. Yang kita baca itu.
Makanya ada beberapa kaidah di situ tidak sesuai dengan qawaidul imla atau qawaidul Quran, kaidah Al-Quran. Karena itu memang yang sudah ditentukan atau disebut namanya tauqifi. Ya, tulisannya itu sudah dari Rasulullah SAW, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, zaman Utsman. Ya. Nah, waktu itu zaman Utsman ini belum ada titik. Ba, ta, sa, jim itu sama, nggak ada titik. Nah, coba bayangkan kalau andai kata Al-Quran sampai sekarang kayak gitu, alangkah repotnya. Kan? Jadi kita kalau ngambil guru Al-Quran terus di Arab, repotnya. Maka muncullah di zaman Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib kemudian di sana ada namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Nah, ini kan Ali bin Abi Thalib yang keempat nih. Ya, itu baru ada kemudian syakl, ada titiknya. Ya. Itu pun masih belum sempurna. Ya, baru nanti sempurna ketika zamannya Khalifah Umar ibn Abdul Aziz. Nah, disempurnakannya harokatnya. Pembagian juz itu dulu zaman Nabi, zaman sahabat belum ada. Juz 1, juz 2, juz 3 belum ada. Ya, jauh setelah Nabi. Itu supaya apa? Memudahkan untuk menghafal. Ya, apalagi sekarang kemudian distandarkan mushaf Madinah. Mushaf Madinah itu satu halaman itu 15 baris. Nah, jadi supaya kalau di pondok-pondok pesantren itu kalau ngafal Quran, nah, dibatasi kalau misalnya ini satu hari satu lembar supaya enak. Berapa? 15 baris. Makanya disebut namanya Quran pojok. Kenapa Quran pojok? Enak ngafalnya. Coba kalau Quran tidak pojok kan susah itu ngitungnya. Ya, kecuali kalau per rubuk misalnya. Dan ini tidak ada zaman Nabi. Jadi tidak semuanya tidak ada di zaman Nabi. Kemudian itu kita semuanya kita cap itu adalah bid'ah. Tergantung. Ya. Faman sara ala tariqihim, dan barang siapa yang berjalan terhadap jalannya, jalan mereka, faza, maka mereka beruntung, warabaha, dan beruntung ya. Faza menang, warabaha, dan beruntung fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Ya, memang kita belum pernah ya membahas tentang haikal as-sahabah. Sejarah sahabat. Ada buku baru, saya bukan buku baru, buku agak lama. Saya dari kemarin nyari itu ya. Enggak tahu nyari kemana. Itu ada buku namanya Fadhailus Sahabah, tentang keutamaan sahabat. Jadi ada hadis, khusus hadis dikumpulkan tentang keutamaan sahabat. Itu ada. So kapan-kapan kita akan bahas itu. Faidahnya yang pertama, qala Al-Auza'i, berkata Imam Al-Auza'i, ya, khamsun kana 'alaiha, 5 yang kana 'alaiha, yang ada 'alaiha atasnya ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya yang senantiasa dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang hampir tidak pernah ditinggalkan, apa? Luzumul jamaah. Ya. Mereka selalu berjamaah. Berjamaah di sini artinya memperjuangkan Islam. Ya. Memperjuangkan Islam. Wa idba'us sunnah, dan kemudian mengikuti sunnah. Berupaya. Ya. Walaupun itu hadisun dhaif, walaupun hadis dhaif. Selama tidak berhubungan dengan akidah, selama tidak berhubungan dengan halal dan haram, itu boleh. Jadi untuk targhib wa tarhib, untuk apa? Memotivasi, itu boleh. Wa immaratul masajid, kemudian apa? Wa immaratul masajid, dan kemudian apa? Memakmurkan masjid. Ya, jadi para sahabat itu memakmurkan masjid. Kemudian wa tilawatul Quran, dan kemudian membaca Al-Quran. Wa jihadun fi sabilillah, dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Ini adalah apa? Hal-hal yang tidak pernah ditinggalkan kata Imam Auza'i oleh para sahabat. Nah, yang kedua dikatakan man wa'adha, siapa yang memberikan nasihat biqaulihi dengan ucapan, dha'a kalamahu, maka akan hilang ucapannya itu. Wa man wa'adha, dan barang siapa memberikan nasihat bi fi'lihi, dengan perbuatannya, nafadat sahamahu, maka akan tetap kontribusinya itu. Maka sering saya sampaikan, kenapa ulama-ulama dulu itu lebih makbul doanya dan lebih banyak diikuti? Karena apa? Mereka tidak banyak berdalil tapi banyak berbuat. Nah, kalau sekarang ini banyak sekali berdalil, sedikit berbuat. Guru-guru kita ngaji dulu di kampung, zaman-zaman kita dulu kan kecil. Ya, itu kalau di kampung kan ngajar ngaji, ke masjid tidak pernah ditinggal, ya kan? Kan seperti itu. Dan menjaga, kalau guru ngaji kalau di kampung dulu menjaga, keluar rumah tidak ada pakai celana pendek, tidak ada, sangat menjaga itu. Guru-guru di kampung dulu, betul atau tidak? Kemana-mana pakai peci. Nah, iya, itu luar biasa. Karena menjaga apa? Muru'ah. Bahkan sampai apa andok, sampai apa makan di warung itu menjaga betul. Guru-guru kita dulu ya. Kayak di kampung itu kan luar biasa. Nah, mereka nggak perlu berdalil, nggak banyak berdalil. Tapi apa? Lakukan dengan perbuatan. Kalau sekarang kan apa? Banyak dikit-dikit mana dalilnya, sehingga tidak banyak berbuat. Maka Nabi tadi mengatakan apa? Man ya'ishu, kata Nabi mengatakan, siapa yang nanti itu hidup setelah saya, maka akan banyak sekali menjumpai apa? Perbedaan yang sangat banyak sih. Qala Ibnu Mulkin mengatakan rahimahullah taala, innama minal bid'ati, sesungguhnya dari bid'ah itu apa? Ma yukhalifu sunnah, sesuatu yang menyalahi sunnah. Nah, sesuatu yang menyalahi sunnah, selama tidak menyalahi sunnah tidak masalah. Wa min muhdatsin wa minal muhdatsi, dan diantara dari apa? Perkara yang baru itu mada'a ila dhalalah, yaitu menunjukkan kepada kesesatan. Ya, makanya kemudian kayak seperti Sayyid Muhammad Ibnu Alawi Al-Maliki menulis buku yaitu Mafahim Yajibu an Tusahhaha. Yang karena banyak sekali yang dibid'ahkan, belum menulis sebuah buku Mafahim, konsep-konsep yang perlu diluruskan, konsep-konsep pemahaman agama yang perlu diluruskan. Ma yustafadu minal hadis, apa kira-kira yang bisa diambil faidah dari hadis ini? Al-mawa'idhu al-balighah, yaitu nasihat yang balighah, ya, yang baik atau yang menyentuh hati, ya, itu mustahabbatun, itu sunnah hukumnya. Yang kedua at-tahdzir, yaitu warning atau hati-hati, minal ibtida' fid din, dari apa? Ibtida', mengada-ngada di dalam urusan agama. Ahamiyatut taqwa, yang ketiga, apa yang kita bisa ambil dari hadis ini? Ahamiyatut taqwa, pentingnya atau urgensi takwa, wat tamassuku bis sunnah, dan berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat al-khulafa wa al-arba'ah, khalifah yang keempat itu siyaratuhum, yaitu perjalanan mereka, hidayatun wa hikmatun, adalah hidayah dan hikmah. Makanya ada buku itu tentang apa? Amsal khulafa'ir rasyidin wa hikamuhum.
yaitu amsal-amsal ya, kata-kata indah dari para khulafaur rasyidin dan kata-kata hikmah. Kemudian yang kelima adalah al-muhafadzatu 'alal jamaah, menjaga terhadap al-jamaah. Jamaah di sini maksudnya Islam, untuk berkelompok, wa wahdatis shaf, dan untuk meneguhkan apa? Shaf. Yang keenam, ta'atu waliul amr, taat waliul amr, orang yang memiliki urusan, artinya di sini pemerintah, selama tidak menyuruh untuk apa? Maksiat ya. Lisaddil fitnah, untuk menutupi apa? Fitnah. Inilah hal-hal yang bisa kita ambil dari hadis-hadis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan, memberikan kita keistiqomahan, sehingga kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita dijaga keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti kita lanjutkan hadis yang ke-29 dan 30. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan. Li khamsatun udfi'u biha harul waba'il hati al-mustafa wal murtada wa ibnahuma wal fatih. Li khamsatun udfi'u biha harul waba'il hati al-mustafa wal murtada wa ibnahuma wal fatih. Li khamsatun udfi'u biha harul waba'il hati al-mustafa wal murtada wa ibnahuma wal fatih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah aslihna dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslihna akhiratana allati fiha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan min kulli syarr. Allahumma ya warna al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'al batil batil warzuqna ijtinaba. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa habbib 'anil nas. Allahumma nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min al-hammi wal hazan na'udzubika min al-'ajzi wal kasal na'udzubika min al-jubni wal bukhli na'udzubika min al-din wa qahri ar-rijal. Allahumma ya rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama. Allahumma rabbi ij'alna dhurriyyatana wa talamizana wa ahlana min al-'ilmi wa an-khair wa al-Qur'an wa sunnah taj'alna ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kulli syai'in qadir. Allahumma inna al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'al batil batil warzuqna ijtinabah. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين وافتح علينا بفتوح العارفين. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قوم الحق وانت خير الفاتحين. اللهم يا الله اللهم يسر لنا امر العسير ويسر لنا امور الدنيا والاخره ويسر لنا امرنا يا في جميع الاحوال جميع الامور. اللهم يسر لنا امرنا في مدار يسر لنا امرنا يا الله يسر لنا امرنا يا في حفظ القران حامل القران فهمه واهله واعمال برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم يسر لنا امرنا يا رب يسر لنا امرنا يا رب يسر لنا امرنا يا رب يسر لنا امرنا يا في مدار يسر لنا امرنا يا في طلب علم الشرع وحفظ اعمال برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم يسر لنا امرنا يا رب يسر لنا امرنا يا رب يسر لنا في جميع الاحوال جميع الامور. اللهم يسر لنا امرنا يا رب يسر لنا امرنا يا رب مدار يسر لنا امرنا يا رب توسع المال في ويبارك في برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم يا ربنا
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ونسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا والخيرات قربنا والخيرات قربنا والخيرات قربنا من السيئات بعيدا من السيئات بعيدا من السيئات بعيدنا اللهم يا وجعلنا من المخلصين المحسنين وجعلنا يا الله من المخلصين المحسنين وجعلنا يا الله من المخلصين المحسنين أو مثبتنا بكم سعيد أو مثبتنا بكم سعيد أو مثبتنا بكم سعيد اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فضل الله سبحانه بكرم العزة عما يصفون سلام وسلام الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا منكم تقبل يا كريم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلى الله على محمد